Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih bersama dengan Bapak Mulyadi dari Kacap Airnav Indonesia Cabang Bengkulu dengan tema kita Pemandu Lalu Lintas Udara. Nah Bapak, tadi kan Bapak bilang ATC itu sebagai profesinya ya, dan Airnav itu naungannya ya, lembaganya seperti itu. Kalau dari ATC sendiri, enak nggak sih Pak sebenarnya bekerja sebagai ATC ini Pak? Mbak, kalau ditanya enak, saya rasa tidak enak Mbak jadi ATC. Tidak enak dari segi mana? Mengapa tidak enak? Yang pertama, ATC itu punya tanggung jawab yang besar Mbak. Tanggung jawab yang besar, beban moral yang besar. Karena di dalam pesawat itu ada ratusan manusia. Kalau terjadi sesuatu, maka menjadi beban moral. Maka dengan tanggung jawab yang besar, seorang ATC itu tidak boleh lalai dan tidak boleh meleng, serta tidak boleh emosional, Pak. Yang fokus untuk emosionalnya, mengapa tidak boleh emosional seorang ATC? Apabila dia emosional, akan terjadi tabrakan di pesawat, maka dia tidak fokus memandu pesawatnya. Tidak terjadi, apabila terjadi tabrakan di pesawat, maka konsekuensi akan timbul kepada seorang ATC-nya. Dia akan kena hukuman, Pak. Akan kena hukuman ketika terjadi kendala pada saat penerbangan. Iya, kalau terjadi tabrakan di pesawat, hukum moral dan hukum nasional berlaku, Mbak. Iya. Kalau terjadi kesalahan dari dia. Berarti seorang ATC ini juga harus melihat secara detail ya Pak ya, dan juga tidak boleh lalai seperti Bapak bilang tadi ya Pak ya. ATC itu tidak boleh lalai dan juga harus fokus dia harus konsentrasi yang tinggi, Mbak. Jadi tidak boleh meleng. ATC itu sudah ada aturan yang mengatur dia semuanya bekerja itu ada standarnya, standar operating prosedurnya Mbak untuk ATC itu. Selanjutnya, mengapa saya menyatakan ATC itu tidak enak Mbak? Yeah. ATC itu kita sudah bekerja, kita bukan sekolah lagi, tapi tetap ujian Mbak, melaksanakan ujian. Ada ujian harian, ada ujian semester, ada ujian tahunan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Berarti meskipun sudah bekerja tapi tetap ada ujiannya ya Bapak ya? Ada Mbak, ada ujiannya. Itu ujiannya kenapa Pak? Menyangkut apa itu Pak? Mengapa harus ujian? Mereka itu harus update dengan dokumen yang terbaru, update dengan peraturan yang terbaru. Dia juga harus memperbarui apa pengetahuan yang diketahui masalah ATC. Mengapa harus ujian harian? Seorang ATC itu sebelum dinas dia dicek kesehatan Pak. Harus tensi. Kalau tensinya tinggi, mohon maaf, tidak bisa dinas. Oh begitu. Nanti akan emosinya tinggi Mbak. Selanjutnya, setiap 6 bulan si ATC ini, personil lalu lintas udara ini melaksanakan ujian Mbak. Ujian namanya ujian rating. Itu ujian seperti apa tuh Pak? Baik teori maupun praktek Mbak. Sama-sama seperti kita ujian semester Mbak. Waktu kita sekolah kan ada ujian semester nih. Si ATC itu walaupun sudah bekerja, dia tetap ujian. Tetap ujian. Berarti kalau misalnya dinyatakan tidak lulus atau bagaimana, tidak memenuhi kualifikasi, gimana tuh Pak? Kalau tidak memenuhi kualifikasi, dia masuk classroom Mbak. Classroom itu bagian apa tuh? Dia akan mempelajari dokumen. Oh, berarti tugasnya akhirnya berbeda ya? Dia akan di raise dulu, kamu pelajari dulu dokumen ini. Kalau tidak spontan harus tidak bisa kerja, enggak. Paling-paling kan tidak lulus ada rechecknya Mbak. Sama lah kita sekolah dulu ujian kan. Ada remedialnya ya Pak remed. ya? Kalau zaman sekarang nama kerennya remed kan. Selanjutnya ada juga setahunan, 1 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun. Itu ujiannya kesehatan Pak. Kalau ATC itu usianya 21 sampai 39, dia akan cek kesehatan setiap 4 tahun sekali. Kalau 21 sampai 39 umurnya ya? Umurnya itu
Per 4 tahun sekali. Aturan yang baru sekarang dia akan cek kesehatan setiap 4 tahun sekali. Kalau dia dinyatakan kurang sehat, akan disehatkan dulu, disuruh berobat. Disuruh berobat dulu, nanti barulah Nanti ditugaskan kembali di ATC. cek lagi, Mbak. Oh iya. Setelah dinyatakan oleh dokter, Tapi itu ceknya kembali setelah 4 tahun atau enggak, tergantung kesehatan dia. ya, saya sudah sehat nih, oleh dokter kesehatan menyatakan dia sudah layak bisa melaksanakan tugas sebagai seorang ATC, boleh. Kalau usianya 39 sampai 49 itu, kalau tidak salah 2 tahun, Mbak. Per 2 tahun karena rentan ya di usia Rentan. yang lebih tua itu kan. Rentan lebih terkena tua. penyakit. Kalau dia di atas 50 tahun, itu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Kalau dulunya sebelum aturan yang baru 50 tahun ke atas itu 6 bulan, Pak. Tapi sekarang malah lebih singkat ya, 1 tahun 1 tahun. sekali. Ya. Jadi itu baru dari kesehatan. Si personil ATC, mengapa saya bilangin personil jadi ATC itu tidak enak? Personil ATC itu yang dipandukan pesawat, Mbak, pilot. Iya. Pilot itu tidak ngerti bahasa daerah. Dia tahunya bahasa Inggris, Mbak. Berarti dalam penugasan pun harus berbahasa Inggris. Harus gitu bahasa ya. Inggris. Berarti seorang ATC pun harus bisa berbahasa Inggris dong, Kak? Harus, Mbak. Iya. Sehingga mereka itu ada lagi ujiannya. Tadi ujian Kesehatan ya. kecakapan dia. Cakapan kesehatan. Kesehatan. kan? Sekarang Terus ada lagi bahasa Inggris. bahasa Inggrisnya lagi, Mbak. Iya. Bahasa Inggris kan setiap minimal seorang ATC itu, kalau kita ada namanya ELV, minimal seorang ATC bisa memandu untuk bahasa Inggrisnya level 4. Itu sudah tingkatan dari berbahasa Inggris yang aktif ya Pak ya, bukan lagi pasif ya. Aktif, Mbak. Aktif ya. Aktif dalam dunia penerbangan, Mbak. Beda sama conversation kita sehari-hari ya. Iya. Aktif dalam dunia penerbangan. Level 4, Mbak. Berarti istilah-istilah dalam penerbangan pun harus dikuasai seperti itu kan? Iya, Mbak. Dengan Itu seorang ATC. itu level 4. Setiap 4 tahun sekali dia ujian, Mbak. Iya. Selanjutnya ada lagi. Kalau seandainya dia ternyata pas ujian bahasa Inggrisnya mendapat level 5, maka dia 5 tahun sekali. Lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Iya. Kalau seandainya dia udah level 6, sudah expect lah. Itu tidak perlu lagi, Mbak. Tidak perlu lagi dites ya. Tidak perlu lagi dites bahasa Inggrisnya. Oke, baik Bapak, nanti akan kita jelaskan lagi terkait dengan kendala apa saja ya Pak ya, dan juga suka Itu dukanya merasa ya. tidak enak sebagai ATC, Mbak. Sebagai Masih ada, Mbak. ATC. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak dengan tema kita pemandu lalu lintas, masih bersama dengan Bapak Mulyadi. Kita break sejenak setelah iklan berikut ini, tetap bersama kami dalam acara Opini Obrolan Pagi Ini.